Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas serta selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kembali lagi di Papa Mau Official bersama Nazwa dan juga ada Ustadz Ahlis SPD yang akan menyampaikan tausiah pagi hari ini. Sebelum kita mulai tausiahnya, alangkah baik yang sudah menonton bisa di-share linknya agar banyak yang nonton dan juga pastinya banyak juga yang akan mendapatkan pelajaran pada pagi hari ini. Dan yang mau bertanya-tanya bisa juga silahkan tinggalkan komentar di pertanyaan di kolom komentar. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Oh iya, kalau boleh tahu materi apa sih yang akan Ustadz sampaikan di tausiah hari ini? Insya Allah ada acara pesantren Ramadan on air pada pagi hari ini. Akan kita bahas tentang syarat wajibnya puasa, kemudian rukun-rukunnya puasa, serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa, kemudian konsekuensi bagi orang yang meninggalkan puasa. Oke, terima kasih kepada Rohis Bapak. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ahlis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa dimanapun berada, pada pagi hari ini kita awali dengan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berupa kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita, terutama aktivitas di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan selama bulan Ramadan pada pemirsa. Kalau minggu kemarin sudah disampaikan materi oleh beliau Ustadz Khatibul Umam tentang sejarahnya puasa, kemudian apa tujuannya puasa, hikmahnya puasa. Pada ini saya akan menyampaikan materi tentang puasanya itu sendiri, tentang wajibnya puasa, kemudian rukun-rukunnya puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, orang yang membatalkan atau meninggalkan puasa. Yang pertama, artinya menahan diri. Kemudian secara istilah syariat, puasa itu adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lisami min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Puasa itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan dengan niat yang tertentu, niat khusus. Sepanjang hari yang diperbolehkan untuk berpuasa dari seorang yang beragama Islam, berakal sehat, suci dari haid dan nifas. Adapun syarat wajibnya puasa itu ada 3. Dalam redaksi lain itu ada 4. Yang pertama adalah dia beragama Islam. Kedua,
dia sudah menginjak usia akil balik. Dan yang ketiga, dia berakal sehat. Yang menjelaskan tentang syarat wajib ada 4, ditambah dia mampu menjalankan puasa. Dalam arti dia tidak ada uzur syar'i yang memperbolehkan meninggalkan puasa. Baik, syarat yang pertama adalah Islam. Orang yang beragama Islam dia menjalankan Ramadan. Kemudian dia sudah menginjak usia akil balik, ditandai dengan dia sudah bermimpi basah bagi laki-laki usia 9 tahun ke atas, sudah pernah bermimpi basah. Bagi perempuan dia sudah mengeluarkan darah haid. Minimal usia wanita mengeluarkan darah haid itu usia 9 tahun kurang 16 hari perhitungan kalender hijriah. Jadi kalau ada perempuan berumur 9 tahun kurang 16 hari hitungan kalender hijriah, dia mengeluarkan darah ya dari jalan kelaminnya, maka itu berarti dia sudah balik. Anak laki-laki umur 9 tahun ke atas dia pernah mengalami mimpi basah, maka dia sudah dikatakan balik. Atau dia sudah mencapai umur 15 tahun, walaupun bagi perempuan belum mengeluarkan darah haid tapi sudah 15 tahun. Laki-laki anak cowok sudah menginjak usia 15 tahun walaupun belum pernah mimpi basah, tetap dia sudah dikatakan balik. Maka kalau sudah menginjak akil balik berarti sudah ketetapan kewajiban syariat, termasuk diantaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, syaratnya dia berakal sehat ya. Dia tidak gila ya. Maka bagi orang yang terpenuhi 3 syarat ini, Islam, balik, berakal sehat, maka dia wajib menjalankan puasa Ramadan. Kalau ada orang mengaku beragama Islam kemudian dia sudah maka yang syarat ketiga itu dalam tanda tanya besar. Orang mengaku Islam, dia sudah balik tapi kok tidak puasa, berarti syarat ketiganya itu perlu dipertanyakan, dia akalnya sehat atau tidak ya. Kalau dia mengaku sebagai orang yang akalnya sehat, ya beragama Islam, dia balik, maka dia wajib harus berpuasa ya. Kemudian dalam redaksi lain syarat yang keempat itu mampu ya. Dalam arti dia tidak ada masalah untuk berpuasa. Semisal dia sakit, yang mas sakit itu dia tidak kuat untuk berpuasa, atau dia sedang haid atau dia sedang nifas, dia tidak wajib puasa ya. Atau dia usianya sudah renta, sudah sangat tua, kalau dibawa untuk berpuasa dia tidak mampu. Ini uzur-uzur syar'i yang memperbolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa ya. Kemudian setelah ada syarat wajib ya, ada rukun atau fardunya puasa. Fardunya atau rukun puasa itu ada 4 macam. Yang pertama niat. Niat puasa, mungkin kemarin Ustadz Khatibul Umam sudah membahas masalah niat ya. Ya, saya sampaikan kembali, niat itu menjadi rukunnya puasa, dilakukan pada malam hari ya, karena puasa wajib beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak harus bermalam, niatnya boleh pagi hari. Perkara yang membatalkan puasa, kemudian dia niat puasa sunnah tidak
masalah 9 ya. Kemudian niati puasa sunnah itu nggak masalah, karena dalam puasa sunnah niatnya. Tapi kalau puasa wajib, entah itu puasa di bulan Ramadan atau puasa nazar di malam hari sebelum fajar atau sebelum subuh. Ini masyhur kita dengar ya, dan sudah kita lakukan setiap hari. Nawaitin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau cukup nawaitu soma ramadhana lillahi ta'ala. Nah, ini niat berpuasa. Kemudian yang kedua adalah dia menjaga dari 4 hal. Menjaga dari 4 hal. Yang pertama, dia menjaga dari makan dan minum. Kemudian dia menjaga dari, mohon maaf, mengeluarkan sperma secara sengaja. Dalam bahasa Arabnya istimna, dalam bahasa gaulnya onani ya. Kemudian yang ketiga, menjaga dari bersetubuh. Keempat, menjaga dari muntah secara sengaja. Ini rukun yang kedua ya, menjaga dari 4 hal ya. Rukun yang ketiga itu adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Dan rukun yang keempat adalah dia mengetahui batas waktu penghujung hari, yaitu waktu terbitnya fajar dan waktu terbenamnya matahari. Karena ini batasan orang berpuasa, mulai dari terbit fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari ataupun waktu maghrib. Nah, ini harus mengetahui ya. Kalau tidak mengetahui, kita mau puasa itu batasannya adalah dari mulai terbit fajar yaitu subuh sampai huruf syamsi atau terbenamnya matahari atau waktu maghrib ya. Itu 4 hal yang menjadi fardunya puasa. Demikian tentang syarat dan rukun puasa. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan ya, kirimkan pertanyaan lewat komentar. Insyaallah akan kita jawab. Oke, terima kasih untuk Rahis Bapak Ma. Apa ada lagi? Pemirsa yang berbahagia, untuk materi selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau tadi kita sudah membahas syarat wajib, kemudian rukun-rukunnya puasa ya, sekarang kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Yang pertama itu adalah memasukkan ke dalam lubang makan, minum ataupun hal-hal perkara ke dalam lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu contohnya telinga 2 ini, kemudian hidung, lubang hidung, lubang mulut, kemudian lubang kemaluan. Itu lubang-lubang yang terbuka, kalau kemasukan benda maka akan membatalkan puasa. Atau lubang yang tidak terbuka tapi tembus ke kulit otak. Misalkan dia punya luka di kepala sampai berlubang sampai tembus ke kulitnya otak, itu kalau kemasukan sesuatu maka akan membatalkan puasa. Ini yang 2 ya, lubangnya tidak terbuka tapi tembus sampai ke kulit otak. Terus perkara yang membatalkan yang nomor 3 adalah al-huknah. Al-huknah itu obat yang dimasukkan ke dalam kubul atau dubur ya.
biasanya kalau anak kecil panas tinggi itu biasanya dimasukkan obat ke dalam duburnya, ataupun orang dewasa. Lah ini kaitannya dengan puasa ya, berarti orang dewasa kalau dia kemudian memasukkan obat ke dalam bubul atau duburnya, maka itu bisa membatalkan puasa. Terus yang keempat, mutah secara sengaja ya, mutah secara sengaja. Jadi kalau tidak sengaja ya tidak sampai batal. Misalkan ya mencium aroma yang tidak sedap, kemudian dorongan dari dalam ada rasa mual, kemudian mutah, itu berarti kan tidak sengaja ya. Yang mutah yang membatalkan itu adalah mutah yang sengaja, misalkan dikodek-kodek ya mulutnya, kemudian dia mutah, maka ini bisa membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja tidak ya. Pengecualian ketika seseorang mengeluarkan riak atau dahak, ini tidak sampai, walaupun mengeluarkan sesuatu dari dalam, ini tidak membatalkan. Misalkan ada riak di tenggorokan ataupun di hidung ya, di rongga hidung, ini mengeluarkan riak tidak terhitung seperti mutah ya, walaupun ada unsur kesengajaan mengeluarkan riak ya, karena ini ada hajat untuk mengeluarkan riak, enggak masalah ya. Artinya tidak seperti mutah yang bisa membatalkan ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima itu bersetubuh yang disengaja. Artinya hubungan suami istri di siang hari, dia sedang berpuasa Ramadan, disengaja. Kalau tidak disengaja ya tidak masalah, tidak batal. Seperti halnya makan minum, kalau tidak disengaja tidak batal. Walaupun misalkan habis 2 piring, tapi karena lupa, dia lupa sedang berpuasa, nggak batal ya. Atau bersetubuh dia lupa sedang berpuasa, nah itu tidak batal. Yang membatalkan itu yang disengaja. Atau dia bodoh, kategori bodoh yang ditoleransi itu kebodohan, dia hidupnya jauh dari ulama, hidup di daerah terpencil, di sana tidak ada orang yang pintar dalam hal agama, dia mau bertanya kepada siapa, karena daerah tempat tinggalnya terpencil, jauh dari keramaian ya, tidak ada informasi yang masuk, tidak ada orang yang pintar yang mengajari tentang agama. Ini kebodohan yang ditoleransi. Beda ketika kebodohan dia hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang banyak di situ orang alim, orang yang ahli agama, walaupun dia bodoh tidak tahu ya perkara yang membatalkan puasa, tetap tidak ditoleransi sebab dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada orang alimnya, kan dia bisa bertanya, dia bisa mengaji ya. Jadi kebodohan yang semacam ini tidak bisa ditoleransi ya. Dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetap membatalkan walaupun dia unsurnya tidak tahu, karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak orang alimnya. Kemudian yang keenam itu adalah inzal ataupun mengeluarkan sperma ya, mengeluarkan sperma sebab bersentuhan kulit ya, ini ada perinciannya, ada pembagiannya. Bagaimana kalau sentuhan kulitnya dengan suami istrinya ya, ini bisa dipilah ya. Kalau sentuhan kulit dengan suami atau istrinya itu dalam keadaan tidak ada penghalang ya, artinya bertemu kulit langsung, kemudian si suami mengeluarkan sperma, ini bisa membatalkan puasa. Tapi kalau ada penghalang, dia masih pakai baju ya, suaminya baru datang dari perantauan, kemudian berpelukan sampai kemudian suaminya mengeluarkan sperma, ini tidak batal karena ada penghalang ya. Nah, yang bisa membatalkan manakala sentuhan langsung kulit dengan kulit, tidak ada penghalang, ini puasanya batal. Bagaimana hukumnya menghayal, kemudian melihat gambar ataupun adegan porno, itu bagaimana? Apa membatalkan puasa? Ya ditunggu pertanyaannya ya. Kemudian nomor 7, nomor 8, 9, 10 adalah haid, nifas,
kemudian gila, terakhir murtad. Ya. Gila itu termasuk juga dikategorikan hilang akal adalah orang tidak sadarkan diri, ya. Semaput, pingsan, ya, sepanjang hari, itu berarti bisa membatalkan puasa. Beda dengan tidur, walaupun sepanjang hari tidur tidak membatalkan puasa. Ini biasa yang dilakukan oleh anak-anak muda biasanya, ya, tidur dari habis subuh sampai menjelang maghrib misalkan, ya, ini tidak sampai membatalkan puasa walaupun sepanjang hari. Tapi kalau tidak sadarkan diri atau epilepsi ayanen, ya, itu sepanjang hari dia tidak sadar, maka puasanya batal. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi haid nifas, ya, misalkan perempuan lagi puasa nih, ya, malam sampai pagi dia belum haid, kemudian tengah-tengah hari, ya, dia keluar darah, maka puasanya otomatis batal, ya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa yang jumlahnya ada 10 macam. Silahkan bagi yang mau bertanya, ditunggu pertanyaannya lewat komentar di link Bapak Marshall, ya, silahkan. Jadi tadi sudah disampaikan tausiah dari Bapak Ustadz Akhlis. Untuk teman-teman, terutama untuk kelas 10 dan kelas 11, jangan lupa untuk catat materinya. Selanjutnya ada pertanyaan Pak Ustadz dari Ivan S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sugiyarti dari kelas 11 AKL 1. Mau tanya tentang poin hilang akal. Semisal ada seseorang yang tadinya hilang akal atau gila, terus dia sudah sembuh, namun belum 100%, tetapi dia sudah menjalankan ibadah puasa. Apakah ibadah puasanya sah? Ya. Orang gila belum sembuh 100%. Ini yang dimaksud orang sembuh kumat gitu, ya. Artinya kadang dia penyakit gilanya datang. Nah, ini datangnya di siang hari, dia sedang berpuasa, maka bisa membatalkan puasa pada hari itu. Nah, misalkan dia malamnya sudah niat puasa, terus sampai tengah hari sakit gilanya datang kambuh, walaupun sebentar, seperti halnya haid, ya, walaupun keluarnya sebentar, itu bisa membatalkan puasa. Jadi penyakit gila itu ketika datang di siang hari walaupun sebentar bisa membatalkan puasa. Berbeda dengan tadi semaput, ya, pingsan. Itu kalau pingsan sepanjang hari, nah, sepanjang hari dia tidak sadar-sadar, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau gila walaupun sebentar, ya, kumatnya itu bisa membatalkan puasa. Demikian. Berarti ini membatalkan puasa, ya? Oke. Kemudian konsekuensi bagi orang yang meninggalkan puasa kemudian belum sempat menyauri, ya, belum sempat mengqadainya, kemudian keburu meninggal dunia, maka dia, kita lihat apakah faktornya. Kalau faktornya itu unsur kesengajaannya, tidak ada uzur syar'i, misalkan tidak sakit, ya, ini unsur kesembronoan, dia meninggalkan puasa tanpa sebab, kemudian sebelum mengqadanya dia keburu meninggal, maka dia dari harta tirkahnya, harta tinggalannya itu dikeluarkan untuk membayar fidyah. 1 hari meninggalkan puasa sebesar 1 mud atau 7 ons makanan pokok, ya. Atau orang itu meninggalkan puasa karena sakit, ya,
sebelum dia punya kesempatan untuk mengkodok puasanya keburu meninggal. Kalau dia sakitnya itu terus sampai meninggalnya masih sakit, berarti kan belum ada kesempatan untuk nyauri puasa ya, mengkodok puasanya. Maka dia tidak perlu dikeluarkan terkahnya untuk fidyah. Nah, ini perbedaan. Nah, tapi kalau dia sembuh ya setelah Ramadan ya, dia ada waktu diberi kesembuhan, ada kesempatan untuk mengkodok tapi belum sempat mengkodok puasanya. Nah, ini yang nanti ketika dia meninggal dunia diambilkan dari harta tirkahnya untuk membayar fidyah. Ya, jadi sama-sama berangkatnya dia meninggalkan puasa karena uzur sakit ya. Satu, dia sakit tidak sembuh-sembuh sampai meninggalnya, belum sempat mengkodok puasanya, dia tidak membayar fidyah. Nah, tapi kalau dia sakit kemudian diberi kesembuhan, ini kan ada kesempatan untuk mengkodok sholatnya tapi belum sempat mengkodok puasa ya, maka 1 hari dia dari tirkahnya diambilkan untuk membayar fidyah ya. Kemudian ada juga orang-orang yang dia harus membayar fidyah ya, yaitu orang yang sudah tua renta, atau orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh ya. Tidak ada harapan sembuh ya, ini kan tidak mampu untuk berpuasa nih. Orang tua renta sudah pikun ya, sudah makan aja bilangnya belum makan bilangnya sudah. Nah, ini karena sudah pikun dibawa puasa nggak memungkinkan. Nah, ini dia tidak wajib mengkodok puasanya, tapi dia bisa diganti dengan membayar fidyah ya. 1 hari puasa dibayarkan 7 ons beras atau makanan pokok wilayah dia tinggal. Ini orang yang sudah banget tua, sudah tidak mampu melakukan puasa, ataupun orang yang sakit yang harapan sembuhnya tidak ada. Ini bisa langsung diganti dengan membayar fidyah 1 harinya ya, 1 mud atau kira-kira 7 on. Kalau di Indonesia ya beras ya pakainya, karena makanan pokok kita itu dari beras. Kemudian ada lagi orang yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu orang yang hamil ya, wanita yang hamil atau menyusui. Nah, ini juga ada pemilahan. Kalau dia meninggalkan puasanya itu khawatir kesehatan dirinya sendiri. Orang hamil khawatir kesehatan dirinya sendiri ya, karena kesehatannya ngedrop, ya boleh ya dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Terus orang menyusui khawatir kesehatan dirinya terganggu ya, ngedrop kesehatannya, dia boleh untuk meninggalkan puasa, tapi nanti wajib mengkodok puasanya, tidak wajib bayar fidyah karena khawatir kesehatan dirinya sendiri. Berbeda ketika khawatir terhadap janinnya ataupun bayi yang dia susui ya. Kalau orang hamil khawatir kesehatan janin yang ada di kandungannya, atau ibu menyusui khawatir kesehatan bayinya ya, karena nanti air susunya sedikit mempengaruhi terhadap perkembangan si bayi, berarti khawatirnya terhadap janin atau bayinya, maka ini dia boleh meninggalkan puasa ya. Si ibu itu boleh meninggalkan puasa, terus wajib dia mengkodoknya di lain waktu, dan juga ditambah dia bayar fidyah 1 harinya 7 on beras. Demikian ya konsekuensi terhadap orang-orang yang meninggalkan puasa. Terima kasih. Silahkan pertanyaannya ditunggu. Ya, demikian tadi tausiah dari Bapak Ustadz Akhlis. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat di pagi hari ini. Entah itu tentang syarat dan rukun puasa, ada perkara yang membatalkan puasa juga, dan itu bisa menjadi peringatan untuk kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang di saat kita menjalankan puasa Ramadan. Guru Prohis Bapak Mak. Selanjutnya ada pertanyaan dari saya sendiri Pak Ustadz. Untuk konsekuensi orang yang tidak berpuasa
puasa, bagi orang yang hamil yang khawatir dengan janinnya itu kan diwajibkan untuk membayar fidyah sebesar 70 on. Nah, itu dibayarkan kepada siapa, Pak? Terima kasih. Ya, fidyah itu jadi misalkan ada orang menyusui yang khawatir terhadap si bayi, kesehatan bayinya, atau orang hamil mengkhawatirkan kesehatan janin atau kandungannya, itu konsekuensinya di samping wajib mengkodok puasanya juga harus membayar fidyah. Ya, fidyah itu ya diberikan kepada fakir miskin ataupun ya salah satu 8 asnaf golongan zakat ya, 8 golongan mustahik zakat ya, ya terutama itu ya fakir miskin. Nah, itu diberikannya pada 8 golongan mustahik zakat ya, atau bisa dikhususkan kepada fakir miskin. Ya. Ada lagi pertanyaannya, barangkali di kolom komentar ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan tapi belum jelas ya pemirsa. Ada pertanyaan, saya ini lagi puasa nih Pak Ustadz, tapi puasanya batal enggak? Nah, ini apa yang membatalkannya? Apa mengalami sesuatu atau melakukan sesuatu? Belum jelas. Mohon pertanyaannya diperjelas, nanti bisa kita jawab ya. Apa mungkin mengalami sesuatu hal atau melakukan sesuatu hal ya. Misalkan ini orang puasa hukumnya apa namanya, menghayal bagaimana ya, menghayal atau melihat gambar atau video porno bagaimana ya. Kalau dia, ini langsung pertanyaan saya sendiri tak jawab sendiri ya, ini kan tadi tak pancing nggak ada keluar pertanyaan. Orang berpuasa dan sedang puasa melihat gambar porno ataupun video porno ataupun menghayal ya sampai keluar sperma, itu tidak sampai membatalkan puasa kalau kebiasaannya dia dengan melihat gambar itu dia tidak sampai keluar sperma ya. Ini bicara masalah hukum fikihnya ya, bukan bicara masalah nonton video atau gambar pornonya. Ini kaitannya dengan hukum puasanya ya, hukum puasanya itu bagaimana ya, tidak sampai membatalkan kalau kebiasaannya ya dia tidak sampai keluar sperma. Kok ternyata keluar ya, tapi kalau kebiasaannya itu dengan melihat atau menghayal itu dia seringnya bisa keluar sperma ya jelas batal ya. Itu hukumnya berpuasa menghayal ataupun melihat gambar-gambar yang membuat atau menimbulkan syahwat ya. Ini saya bahas masalah hukum puasanya, bukan melihat gambar pornonya ya. Nah itu. Ada pertanyaan dari Fani Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, bagaimana hukumnya mencicipi makanan saat berpuasa? Ya, terima kasih. Hukumnya orang mencicipi masakan ya, ini umum terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama ibu-ibu ya. Masak di siang hari, terus kan kurang yakin nih rasa masakannya sudah pas apa belum, terus dicicipin ya. Kalau sekedar mencicipi masakan terus tidak sampai ditelan, itu tidak sampai batal ya. Batasan masuk ke dalam lubang yang terbuka itu kalau menurut itu di tenggorokan ya, halak. Kalau sampai masuk ke tenggorokan ya berarti dia memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang terbuka. Kalau hanya sekedar di lidah ya, ditutup lidah mengecap rasa masakan itu tidak sampai membatalkan, asalkan dilepeh atau dikeluarkan lagi. Seperti halnya orang puasa ngemut permen, kira-kira batal enggak ngemut permen? Batal enggak puasa ngemut permen? Ya, kalau tidak sampai ditelan ya enggak batal. Iya, ya. Yang penting dia bisa menghilangkan rasa itu dengan berkumur ataupun dengan yang penting enggak masuk ke dalam tenggorokan.
Nah, ya, iya. Nah, yang batal itu yang ditelan ya. Kira-kira bisa nggak ngemut permen kemudian dia menjaga tidak sampai ada rasa manis itu tertelan ya. Habis ngemut terus dia kumur sampai bersih ya, itu nggak masalah. Seperti orang sikat gigi itu kan masih ada rasa manisnya. Dia sudah berkumur, sudah hilang nih ya, apa namanya, barang atau benda-benda unsur dari pasta gigi itu sudah keluar ya, sudah bersih, dia sebab berkumur. Adapun ada rasa yang tertinggal semeriwing ataupun rasa manis sedikit, itu adalah bekas ya, bukan ainnya, bukan dari wujud bendanya, itu nggak masalah. Sikat gigi ya ketika puasa, tapi kalau sudah zawal, sudah lingsir itu makruh ya. Orang hukumnya siwakan ya, termasuk siwakan itu ya, sikat gigi juga itu termasuk terkategori siwakan. Itu kalau sudah zawal samsi itu makruh, tapi kalau masih pagi nggak masalah. Tapi ya lebih baik ya sikat giginya sebelum subuh ya, sebelum subuh. Nah, imsak itu masih ada waktu. Sebenarnya imsak itu masih ada waktu kita untuk minum ataupun lagi makan tanggung terus imsak. Ini diteruskan apa berhenti? Nah, kalau masih imsak masih boleh, kan masih ada waktu sekitar 10 menitan ya. Kenapa ada imsak? Untuk menjaga, kita jaga-jaga biar tidak kebablasan sampai subuh ya. Batasan awal puasa itu kan ya tulu'il fajar, terbitnya fajar ya. Terbitnya fajar itu berarti waktu subuh ya. Karena pasnya waktu terbitnya fajar itu kita tidak tahu pasti, maka untuk kehati-hatian ditaruhlah jam imsak ya. Berarti untuk jaga-jaga, berarti kita sudah tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, ini untuk jaga-jaga lah. Kalau baru imsak ya itu masih kita lagi tanggung makan belum habis, habisin saja. Kecuali kalau sudah subuh ya. Ini ada pemahaman ya, pemahaman yang saya kira tidak pas. Kemarin saya membaca postingan seseorang itu, ketika ada azan kita tanggung lagi makan minum, diteruskan saja. Lah ini perlu dikaji ya. Ya, azannya bagaimana? Dulu zamannya Rasulullah itu ada 2 macam azan ya. Azan ini ada 2. Ketika terbitnya fajar kadzib itu sahabat Bilal azan. Kemudian terbit fajar Siddiq itu sahabat Ummi Maktum dia azan ya. Azan yang kedua. Nah, ini yang waktu subuh itu azan yang kedua. Nah, ini hadis ini yang menjelaskan boleh meneruskan makan minum itu azan yang pertama ya. Azan yang pertama berarti belum masuk subuh ya. Barangkali ini bisa dikaitkan dengan imsak sekarang ya. Kalau kita sudah mendengar imsak masih tanggung makan minum, teruskan saja, kan belum subuh ya. Itu yang bisa kami jawab ya. Ya, barangkali masih ada pertanyaan, bisa silakan tulis di kolom komentar. Kita akan jawab di lain waktu lagi. Ya, sekian tausiah pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi di acara yang sama, Ramadan on Air, setiap hari Senin dan hari Kamis. Untuk hari Kamis Ustadz Khatib Lumam, untuk Senin saya sendiri ya. Ikuti terus kegiatan Ramadan on Air khususnya bagi siswa kelas 10 dan 11, dan umumnya siapapun bisa mengikutinya di official Bapama ataupun live Facebook ataupun YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.